pintu bagi kita, sehingga kita menjadi gembalaannya dan kita menjadi domba-dombanya. Kita yakin setiap masalah persoalan yang menutup perjalanan hidup kita, yang membuat kita tidak bebas, itu pasti digulingkan dan dibersihkan, dibukakan bagi kita setiap domba-domba. Masalah, setiap beban-beban kehidupan yang kita alami. Dan ini nubuat ini adalah yang dikatakan oleh Mika, ini nanti akan terjadi di akhir zaman. Bahwa semua bangsa Israel akan dikumpulkan kembali ke Israel. Itu Bapak Yahweh sendiri akan berdiri di hadapan bangsa Israel saat mereka kembali ke Yerusalem bersama dengan saudara, dengan saya. Kita akan ada di Olam Haba. Ini akan terjadi pada akhir-akhir ini yang sedang kita nanti-nantikan. Tugas gembala sebagai penerobos adalah membuka untuk kandang domba yang ditutup. Biasanya ditutup pakai batu yang besar. Setelah dibuka, domba-domba keluar berdesak-desakan. Batu penutup itu, sini saya jelaskan, adalah gambaran persoalan yang dihadapi domba-domba sehingga tidak bisa keluar. Jadi kita ini adalah, batu itu adalah gambaran beban kehidupan kita. Batu itu adalah gambaran persoalan yang kita hadapi saat ini. Jadi apapun beban yang kita hadapi, apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, minta penerobos itu ada pada kita. Nah, penerobos itu adalah gembala agung kita, yaitu Yesus HaMasyiah, yang akan membuka semua belenggu-belenggu, penutup-penutup di dalam pintu anugerah kita. Mungkin ada yang menutup, ada yang menahan, ada yang menyelubungi, ada yang membelenggu, sehingga mata hati, mata jantung kita tidak bisa melihat. Tapi saat ini, Haporet di pengajaran penerobos ini, Haporet ini, milikilah roh penerobos. Kenapa? Karena dia ada di dalam hidup kita. Karena tubuh kita adalah baik Roh Kudus dan dia tinggal dalam hidup kita. Dan kita yakin dan percaya terobosan akan terjadi di dalam hidup kita, khususnya yang ada di Kehilat ini. Akan terjadi terobosan, akan terjadi pembalikan, karena batu-batu masalah hidup saudara dan saya akan diterobos mulai malam ini lewat pengajaran firman ini. Semua akan terjadi terobosan di dalam rumah tangga, dalam anak-anak, di dalam ekonomi, dalam segala hal. Terlebih roh manusia kita akan menerobos menjadi manusia rohani di akhir zaman ini, dewasa di dalam roh dan menjadi manusia ilahi. Yohanes 10 ayat 1 sampai 5, silakan. Siapa yang beralih duluan? Berlomba-lomba? Gak perlu ditunjuk. Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi kalau kita sudah masuk melalui pintu anugerah itu apa? Melalui Yesus HaMasyiah kita masuk dipersatukan dengan satu penggembalaan dengan domba-domba Israel. Sekarang dia memanggil nama saudara dan saya.
Karena kita sudah memasuki lewat pintu itu dan kita akan dituntun. Jadi dia memanggil nama Bu Mauli, dia panggil nama Bu Ulin, semuanya kita. Dan sekarang dia ada di depan kita, dia akan menuntun kita. Lihatlah, kalau dia telah menuntun kita ke jalan-jalan yang ditetapkan, apapun beban persoalan yang kita hadapi, asal benar-benar kita digembalakan oleh Mesias Yeshua HaMashiach, dan kita mendengar suaranya lewat dapar, lewat Torah, lewat firman-Nya, dan kita ikutin terus. Lihat, itulah yang dikatakan oleh Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, dan dia akan menuntun aku ke padang rumput yang hijau. Dia membaringkan aku di tempat yang tenang. Jadi kita bersyukur dia dibawa kita ke air yang tenang, meminum air-air kehidupan. Dan saat ini ingatlah, mulai malam ini terjadi terobosan baru lewat pengajaran Haporet ini, penerobos ini. Kita percaya karena ini akhir-akhir, di mana kita diberikan kesempatan untuk menikmati berkat anugerah yang luar biasa yang sudah dinubuatkan di akhir zaman, bahwa berkat orang-orang fasik akan berpindah kepada orang-orang benar yang hidup di dalam Torah. Akan terjadi di akhir zaman ini, sebagaimana bangsa Israel menikmati berkat sekejap mata, itu juga akan terjadi pada saudara dan saya, asal kita benar-benar mendengar suara Gembala Agung kita, Yeshua HaMashiach. Jangan pandang masalahmu sekarang, tetapi lihat anugerah yang luar biasa sudah ada di depan pintu hati saudara. Karena malam ini batu-batu penutup itu, batu-batu persoalan itu, batu-batu ya belenggu itu sudah digulingkan dari kehidupan kita, karena kita mengenal Mesias Yeshua HaMashiach, dan dia menuntun kita keluar. Kenapa? Karena kita masuk melalui pintu anugerahnya, dibukakan pintu berkat, dibukakan pintu keselamatan untuk kita memasuki olam haba pada penebusan akhir, saat bangsa Israel keluar, berpaling, keluar dari Galut, kembali ke Yerusalem, dan saudara dan saya ikut bersama-sama memerintah di kerajaan 1000 tahun. Amin. Amin. Jangan ragu, jangan lagi lihat masalahmu sekarang apapun itu, tapi lihat gembala kita ada di depan kita, menggulingkan batu-batu persoalan saudara dan saya, dan kita dibawa ke dalam anugerahnya yang luar biasa. Kita lanjutkan. Kata penerobos diambil dari kata peres atau haporet dalam bahasa Ibrani. Ini terjadi waktu kelahiran Peres dan Zerah. Peres menerobos kelahiran Zerah. Jadi sini inilah awal dibentuknya penerobos. Kenapa? Peres itu aturan Zerah yang duluan keluar, tapi Peres menerobos. Itulah yang saudara alami saat ini dan saya, Pak. Banyak yang sudah dipanggil untuk kembali ke akar Ibrani. Tapi saya yakin dan percaya saudara dan saya sekarang menerobos masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi, untuk kita sama serupa dengan kandang yang sama, itu Israel. Jadi yakinlah dan percaya ada roh penerobos dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena Mesias Yeshua HaMashiach yang melakukannya di dalam hidup kita, bukan kekuatan kita, tapi Tuhanlah yang memilih saudara dan saya untuk jadi penerobos, melewati banyak saudara-saudara kita yang lebih tahu, yang lebih hebat, lebih pintar dari kita. Tapi karena apa? Ada roh di dalam hidup saudara dan saya untuk menerobos keluar dari kekristenan. Itu kalau bukan Tuhan, kalau bukan roh yang memberikan saudara itu untuk menerobos, saudara pasti ada di zona aman saat ini. Di dalam komunitas yang enak, banyak teman-teman,
banyak saudara, banyak teman diskusi, tetapi karena roh yang membuat kita jadi penerobos, makanya kita sampai ke titik ini sudah mulai dikuduskan, diasingkan dari saudara-saudara kita yang lama. Kenapa? Kita dipersiapkan untuk jadi mempelai Yesua HaMasiah. Jadi apa yang kita alami saat ini, mungkin saudara merasakan kok begini, kok nggak ada teman, nggak ada komunitas, kok teman-teman lama menjauh. Gak usah pikirkan itu, tapi bersiap, saudara sedang dibentuk jadi penerobos akhir zaman. Karena Tuhan sudah memberikan roh Haporet kepada saudara dan saya. Kenapa? Bukan sembarangan orang yang dipilih jadi penerobos. Karena penerobos itu adalah gambaran Mesias Yesua HaMasiah. Jadi setiap penerobos itu adalah gambaran Hamosia, Mesias. Jadi kalau saudara dan saya adalah penerobos, berarti ada roh Mesias Yesua HaMasiah di dalam kehidupan kita. Bersiap untuk memasuki terobosan-terobosan yang baru, khususnya dalam rumah tangga pasti sudah akan terjadi terobosan. Masalah ekonomi terjadi terobosan. Amin. Pemulihan rumah tangga, pemulihan anak, jangan takut, pasti terjadi terobosan. Kenapa? Amin. Tujuan akhir dari belajar Torah, perhatikan sini, wujud daripada belajar Torah, ending dari belajar Torah adalah pemulihan keluarga. Barulah Yesus datang. Jadi kalau keluarga-keluarga yang sudah masuk di Mesianik sudah dipulihkan, hubungan suami istri, anak-anak sudah mulai semakin sinkron, semakin erat, semakin harmonis, Tuhan segera datang menjemput saudara dan saya. Mari untuk berdoa sungguh-sungguh, terjadi terobosan di dalam pemulihan keluarga saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Siap dijemput. Amin. Haleluya. Suami istri pasti ikut, tidak ada yang tinggal. Gak usah pikirkan suami saya kok belum ikut sahabat, jangan terlalu pikirkan. Fokus terus. Indah pada waktunya terobosan itu pasti sudah terjadi. Amin. Khususnya malam ini terjadi terobosan bagi saudara dan saya. Kejadian 38 ayat 28, silakan. Siapa yang paling dapat terobosan baru? 28 sampai 30. Dan terjadilah pada saat persalinannya bahwa salah satu mengeluarkan tangannya, lalu bidan memegang dan mengikatkan pada tangan itu seutas benang kirmisi seraya berkata, yang ini telah keluar lebih dahulu. Dan terjadilah ketika dia menarik tangannya kembali, dan ternyata saudaranya keluar. Lalu bidan itu berkata, betapa engkau telah menerobos padamu ada terobosan, maka nama itu disebut Peres. Dan sesudah itu barulah saudaranya yang di tangannya ada benang kirmisi itu keluar, dan dia menyebut namanya Zera. Gitu ya. Jadi penerobos itu berasal dari kata Peres, karena dia menerobos keluar. Kalau Yakub memegang tumit, bukan menerobos, tapi memegang tumit Esau. Sebenarnya jadi Peres itu artinya penerobos yang mendahului keluar. Aturan Zera yang duluan. Jadi ini di dalam hidup kita. Aturan bapak-bapak gereja yang duluan keluar dari kekristenan. Kenapa? Mereka tahu nama Yahweh itu. Tapi kenapa saudara yang tidak ada hitungan di dalam kepengetahuan teologi menjadi penerobos dalam komunitas? Dan kita semuanya ada di daerah yang terpencil. Bulan-bulan yang lalu kita katakan apa? Kita adalah buah-buah sulung. Seperti minggu lalu, kita adalah buah-buah sulung mesianik dari bangsa-bangsa. Akan ada susulan berikutnya, dan saudaralah yang menjadi penerobos. Katakan amin. Kita lihat di sini, lanjut.
Boas adalah generasi ke-11 dari Abraham. Kita lihat nanti kelanjutnya setelah ada penerobos. Hanya Ruth. Nanti kita lihat di sini. Coba dibaca dulu. Rut 4 ayat 18 sampai 12. Rut 4 ayat 18 sampai 22. Dan inilah silsilah Peres. Peres memperanakan Hesron, dan Hesron memperanakan Ram, dan Ram memperanakan Aminadab. Dan Aminadab memperanakan Naason, dan Naason memperanakan Salmon, dan Salmon memperanakan Boas, dan Boas memperanakan Obed. Dan Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Coba dihitung dari Boas ke atas berapa turunan? Boas, Salmon, Naason, Obed, Ram, Hesron, Peres. 7 Pak. 7. Di atas Peres siapa? Di atas Peres itu Yehuda. Yehuda. Di atas Yehuda 8. Yakub Iya. 9. Ishak Abraham. 11 sampai Abraham. Dan kita lihat Abraham waktu, kenapa ini kita tarik ke Boas, karena penerus itu nanti masuk salah satu pemotongan perkawinan. Kenapa Ruth harus nikah sama Boas? Ada akibatnya juga di sini. Ini perlu pelajaran bagi kita. Jadi itu Boas itu adalah generasi ke-11 dari Abraham, dan nanti di bawah itu dikatakan ada Ruth di situ menikah dengan Boas, adalah pemutusan kutub dari kutub anak haram. Jadi kita nggak tahu kehidupan kita bagaimana, ini perlu kita bawa dalam doa. Kita nggak tahu leluhur kita itu masih mengganjal dan mengganjal, perlu kita sungguh-sungguh. Bagaimana kita lihat ekstrimnya atau taatnya Tuhan akan firman-Nya. Bagaimana bisa menikah Boas dan Ruth? Kenapa? Ruth itu memutus kutub turunan. Coba dibaca dulu Ruth. Ruth memutus kutub turunan anak haram, Ulangan 23 ayat 2 sampai 3. Ulangan 23 ayat 2 sampai 3. Seorang anak haram tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahweh, bahkan generasi ke-10 darinya tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahweh. Seorang Amon atau seorang Moab tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahweh, bahkan generasi ke-10 dari mereka tidak boleh masuk ke dalam jemaat Yahweh sampai selamanya. Nah ini ya, jadi akhirnya siapa? Pemutusan kutub. Jadi waktu Ruth dan Boas, tapi nanti akan kita bicarakan topik lain, menikah itu Ruth sudah memutus kutub anak haram. Itu makanya saya masukkan di situ Boas keturunan 11. Ruth itu bertemu Boas dari anak daripada siapa? Ruth keturunan siapa? Siapa yang bisa jawab? Ruth orang Moab. Ruth orang Moab, anak? Oh, siapa ya Pak? Oh, anak itu ya. Siapa itu? Moab dan apa itu? Amon dan Moab itu anak siapa? Anak Lot. Oh iya, anak Lot. Moab itu keturunan Lot, dan itu kalau kita hitung, karena Lot duluan punya anak daripada Abraham. Dan kalau kita lihat di situ, Boas sudah tua waktu menikah dengan Ruth. Jadi kalau kita hitung, tapi tidak ada di dalam Alkitab, itu pasti kalau dicari di mana-mana itu ada. Sudah lebih dari, kemungkinan besar sudah lebih dari generasi ke-11. Itu makanya dari situ kita lihat Tuhan itu sangat sinkron dengan firman-Nya. Tuhan tidak bermain-main. Kenapa? Ruth itu adalah anak sundal. Waktu Lot diselamatkan dari
Sodom dan Gomora, dia punya anak perempuan, ibunya meninggal dan mereka tinggal di gua-gua atau di tempat tersembunyi. Hanya anak daripada Lot itu mengadakan persetubuhan dengan Lot sendiri, hanya punya anak 2. Itulah yang menjadi keturunan Amon dan Moab. Jadi itu keturunan anak haram. Itu makanya waktu bangsa Israel, orang Amon dan Moab dan Amon tidak menghambat perjalanan bangsa Israel, mengizinkan, tidak menghambat, karena mereka ada ikatan darah dari sejarah daripada Lot dan Abraham. Jadi perkawinan saudara itu makanya anak daripada Naomi pun, Mahlon dan siapa satu lagi yang meninggal di sana, Mahlon dan siapa itu meninggal dengan keturunan Moab dan meninggal, baru Ruth ikut daripada Moab dan ketemu dengan Boaz. Ini kita lihat di sini. Mari kita tarik kehidupan kita. Mungkin ada garis masalah-masalah dari dulu kita. Ini sekarang di zaman anugerah, supaya sungguh-sungguh kita berdoa dibersihkan semua kutuk-kutuk turunan dari kehidupan kita. Kenapa? Yesus Hamasiah sudah menerobos, bukan lagi seperti harus 7 turunan, karena itu berlaku hanya kutuk anak haram. Itu termasuk kutuk anak haram. Itu tidak masuk kutuk anak perzinahan, bukan. Tapi anak haram itu apa? Perkawinan ayah dan ibunya. Khususnya kita di Tanah Batak banyak itu silsilah-silsilah. Kawin satu darah itu banyak. Mungkin masih ada garis, tapi kita berdoa sama Tuhan, kita yakin dan percaya waktu kita dibaptis dalam nama Mesias Yesus Hamasiah, kita sudah dikuduskan seperti firman yang saya kirim tadi pagi apa? Kita dikuduskan, kita disunat bersama Yesus Hamasiah dan kita hidup di dalam Dia. Tidak ada lagi ada kutuk yang menimpa kita asal kita benar-benar ada di dalam Dia. Nah, menjadi pertanyaan, sudahkah kita benar-benar hidup di dalam Mesias Yesus Hamasiah itu berjalan di dalam Torah? Mari kita renungkan, mari kita perbaiki kehidupan kita. Kita lanjutkan, itu tentang kutuk ya, sedikit kita menyimpang ke sana. Yaitu perkawinan Ruth dan Boaz adalah pemutusan kutuk keturunan Lot dan keturunan atau kutuk anak haram. Penerobos adalah gembala Mesias sebagai imam besar kita yang sudah menerobos alam maut bagi kita. Kita pun menjadi penerobos karena kita ada di dalam Yesus Hamasiah. Karena di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetaplah tinggal di dalam Yesus Hamasiah. Jadi untuk jadi penerobos tadi kita sudah singgung di atas. Tetaplah tinggal di dalam Dia. Apa itu? Di dalam iman dan di dalam firman-Nya itu Torah, di mana kita sudah belajar Torah tiap-tiap Sabat, berdoa terus supaya Torah itu tadi saya katakan apa? Wujud dari belajar Torah adalah pemulihan keluarga. Keluarga lepas keluarga dipulihkan, Mesias segera datang. Jadi itu tujuan akhir. Ending daripada belajar Torah adalah pemulihan rumah tangga. Saya yakin dan percaya lewat terobosan, lewat pengajaran malam ini terjadi terobosan di setiap keluarga-keluarga yang ada di Kehilat ini. Asal kita tetap tinggal di dalam Yesus Hamasiah, karena di luar Dia. Itu makanya rabi-rabi mengajarkan apa? Jangan saudara belajar Torah meninggalkan Yesua. Jangan sampai meninggalkan Yesua, karena demam rabi beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu di Indonesia datang Rabi Tobias Singer yang ortodok, banyak khususnya di Indonesia Timur yang masuk jadi ortodok, khususnya di Papua. Tapi rabi-rabi sekarang selalu menekankan kalau kita belajar Torah jangan pernah meninggalkan Mesias Yesus Hamasiah. Karena wujud daripada Torah adalah Yesua. Yesua adalah Torah yang hidup.
Dan Torah yang hidup itu ada pada kita saat ini, dan kita yakin dan percaya terobosan sudah terjadi di dalam hidup kita semua. Boleh baca Yohanes 15 ayat 5? Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi situ jelas Yesus masih berkata, Torah yang hidup, Torah Kain, mengatakan di luar dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita yakin dan percaya bersama Mesias Yesus Masih sebagai penerobos kita yang sudah menerobos alam maut. Terobosan terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Perkataan iman yang membangun, yang siap jadi penerobos, memasuki perkemahan musuh. Saat ini salah satu ciri khas penerobos apa? Bisa melewati musuh, tidak takut kepada kem-kem musuh. Kita bisa berjalan di tengah-tengah musuh, bahkan memasuki kemah musuh. Itulah yang disebut penerobos. Kenapa? Bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan sendiri yang melakukan di dalam hidup saudara saya. Karena kita adalah baitnya. Jadi kalau Tuhan nanti gerakkan kita untuk jadi penerobos di dalam hal-hal di akhir zaman ini, jangan pernah takut. Kalau Tuhan sudah perintahkan, pasti Tuhan mampukan, dan Tuhan yang mendahului kita untuk melakukan perobosan-perobosan yang baru di dalam kehidupan kita, baik dalam rumah tangga, dalam ekonomi, dalam pekerjaan, terlebih dalam pelayanan. Kalau Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang memampukan, karena Dia berkata, dari Dia, oleh Dia, dan hanya untuk kemuliaannya. Itu pegang itu. Kalau Tuhan sudah menyuruh kita, Dia yang melakukan bagi kita, dan Dia menyelesaikannya, dan Dia yang, dan itu semuanya untuk kemuliaan bagi namanya. Inilah ciri penerobos. Harus suatu mengambil dengan perkataan sikap iman yang teguh. Penerobos itu berkata antara hidup dan mati. Pulang kita mati, maju kita mati, belum tentu, tapi baiklah kita menerobos masuk ke kemah perkemahan, dan disitulah mujizat terjadi. Inilah jiwa-jiwa penerobos. Dia bisa melangkah tanpa melihat, tapi punya iman yang teguh. Dan dia keluar, dan dia melangkah, dia kembali ke rumahnya tidak ada makanan, kematian yang terjadi. Daripada pulang, dia terobos musuhnya. Siapa tahu ada belas kasihan musuh memberikan kita kehidupan, ternyata musuh semua sudah lari. Inilah yang terjadi di akhir zaman. Berkat-berkat orang fasik berpindah menjadi milik orang-orang benar, seperti bangsa Israel. Dalam sekejap mata, dalam semalam-malaman, bangsa Israel menjadi kaya raya waktu mereka menerobos keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Boleh dibaca ayatnya, 2 Raja-Raja yang paling cepat dapat terobosan. 2 Raja-Raja 7 ayat 4, kita berkata, From sini. kita masuk ke dalam kota, padahal kelaparan ada di dalam kota, maka kita akan mati di sana. Nah, dan jika kita duduk di sini, maka kita akan mati juga. Oleh karena itu, marilah kita pergi dan merebahkan diri di perkemahan orang Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita akan hidup. Dan jika mereka membunuh kita, maka kita mati. Itu perkataan penerobos, sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa perkataan mereka? Sekalipun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan sujud menyembah Tuanku Raja, patung raja. Apa yang terjadi? Tidak ada pilihan. Hanya apa? Mereka dilempar ke dalam api. Terjadi terobosan apa? Api tidak membakar mereka. Ini akan terjadi bagi saudara saya di akhir zaman ini.
Kalau kita tidak punya iman penerobos, sulit kita untuk sempurna dalam melakukan Torah karena tantangannya sangat berat. Tantangannya sangat berat. Contoh, khusus makanan untuk kosher itu berat. Nanti semakin kita dibukakan makanan kosher, saudara tidak akan berani makan di restoran. Saudara tidak akan berani makan soto. Kenapa? Bumbunya itu sebenarnya tidak kosher, ada udang di situ penyedapnya. Jadi ini jadi teka-teki bagi kita. Kita akan menjadi makhluk-makhluk yang aneh nanti setelah kita kejar terus untuk hidup kudus seturut dengan Torah. Karena pengajar Rabi katakan makanan tahor diolah untuk menjadi kosher. Caranya ada aturan-aturannya. Salah satu cara memotong sapi di Indonesia itu belum masuk kosher. Karena ada yang di-strum, ada yang disiksa, diikat. Jadi kita berdoa supaya roh Aba Yahweh membuat kita semakin kudus seturut dengan kehendaknya. Kita lihat di sini. Untuk menjadi penerobos di akhir zaman, sambil kita menantikan Yesus sama siapa, selalu minta petunjuk Tuhan. Seperti sahabat yang lalu kita katakan apa? Mungkin sudah ada urapan di dalam hidup saudara tanpa kita sadari. Mungkin contoh pengajaran sahabat yang lalu, najis mayat. Jadi ini butuh kepekaan bertanya kepada Tuhan, minta petunjuk terus. Termasuk nanti di dalam pelayanan, termasuk dalam peperangan alam roh, termasuk itu dalam hubungan keluarga, harus ekstrim benar-benar. Nanti minta selalu petunjuk pada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Daud. Di saat dia berhadapan dengan musuh, dia selalu meminta petunjuk pada Tuhan. Tuhan, akankah aku melawan musuh ini? Akankah engkau berikan mereka kepadaku? Tuhan berfirman baru Daud berani maju. Tapi kalau Tuhan berfirman, engkau akan diserahkan ke dalam tangan musuh, Daud menyingkir. Jadi ini butuh kepekaan di zaman ini, di saat-saat ini, dalam segala hal. Mintalah sesuatu petunjuk. Baik itu di dalam hobi, di dalam kesukaan kita, selalu minta petunjuk. Kalau Tuhan sudah tahan kita, biarlah kita bertahan. Tapi kalau Tuhan masih kehendaki, apa yang harus kita lakukan? Mintalah. Itu makanya dikatakan ada di ayat-ayat lain. Kalau Tuhan kehendaki, tahun depan kami akan melakukan ini dan itu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Ini salah satu membuat kita selalu ada dalam perkenanan Bapa Yahweh. Selalu minta petunjuk. Dalam segala hal, Tuhan, aku ingin melakukan ini dan itu. Tapi bukan kehendakku. Kalau keinginan ini dari dagingku, dari keinginan kedaginganku, batalkan Tuhan. Tapi kalau ini keinginan yang berkenan di kehadapanmu, jadilah seturut dengan kehendakmu. Itu nanti pasti terjadi. Jadi sinyal mata hati, mata jantung kita ini harus kita manfaatkan di setiap langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Supaya kita benar-benar selalu ada dalam perkenanan Bapa Yahweh. Itulah yang membuat kita nanti dengan segera disempurnakan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Roma 12, mempersembahkan hidup, artinya apa? Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang kita lakukan. Sebab kita tahu 3 tahap ya. Jangan kita selalu di kategori baik, harus meningkat menjadi berkenan. Dan terakhir kita harus masuk ke dalam sempurna. Sempurna itu apa? Apa yang Tuhan mau itu yang kita lakukan, bukan keinginan kita. Seperti Yesus masih berkata,
Yesua HaMasiah menghadapi ujian yang paling berat. Bahkan dia berserah sebenarnya, pasrah. Dia katakan apa? Kalau boleh Tuhan, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi dalam hidup. Kenapa? Tetap terjadi. Dia nggak bisa menolak. Jadi kalau kita sudah berserah kepada Abba Yahweh, Bapa, kehendakmu yang jadi dalam hidupku, jadilah seturut dengan kehendak Bapa, dan yakin dan percaya Bapa selalu memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Katakan amin. Terobosan ke depan, Tuhan berikan yang terbaik dan terbaik, membawa kita ke dalam kesempurnaan, karena Tuhan berfirman bagi kita, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi mulai sekarang minta selalu petunjuk supaya kita menjadi pemenang dalam setiap langkah hidup kita. Kita tidak pernah kalah, kita tak pernah gagal, tapi Tuhan selalu memberikan kemenangan bagi orang-orang yang selalu minta petunjuk. Boleh dibaca? 2 Samuel 5 ayat 19 sampai 20. Ayo Bunda Maris. 2 Samuel 5 ayat 19 sampai 20. Daud bertanya kepada Yahweh, katanya, apakah aku harus maju menghadapi orang-orang Filistin itu? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Dan Yahweh berfirman kepada Daud, pergilah, karena lihatlah aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan Daud tiba di Baal Perasim. Lalu Daud mengalahkan mereka di sana dan berkata, Yahweh telah menerobos masuk musuhku di hadapanku, seperti air menerobos. Oleh karena itu, ia menyebut tempat itu Baal Perasim. Jadi itu ya, tandanya apa? Ya, zaman itu selalu minta petunjuk. Jadi apapun yang harus kita lakukan, minta petunjuk. Minta petunjuk Tuhan supaya apa? Kita selalu diberi petunjuk dan kita menjadi pemenang. Lanjut. Yesua HaMasiah adalah batu penjuru. Kalau kita tetap ada di dalam batu penjuru itu, kita tidak akan pernah dipermalukan. Jadi kalau kita tetap hidup dalam firman, hidup dalam Torah, saudara dan saya tidak akan pernah dipermalukan. Sekalipun lingkungan kita terkadang meremehkan kita, mengolok-olok kita, mengata-ngatai kita, bahkan meremehkan kita, yakin dan percayalah, Tuhan adalah pembela yang benar, yang tidak akan mempermalukan hidup saudara dan saya. Boleh dibaca? 26. 3 lainnya siapa lagi? 1 Petrus 2 ayat 6. Karena hal itu pun tercantum di dalam kitab suci. Lihatlah, aku meletakkan di Sion batu penjuru utama yang terpilih, yang berharga, dan orang yang percaya kepadanya sekali-kali tidak dipermalukan. Tidak akan dipermalukan. Kita lanjut. Milikilah iman penerobos, dan kita pasti mengalahkan dunia. Karena roh yang ada pada kita lebih besar dari roh-roh yang ada di dunia ini. Yang sulit kita terobos di zaman ini adalah pengaruh dunia. Termasuk itu keinginan-keinginan daging yang selalu ditunggangi dengan hal-hal duniawi. Lingkungan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu memang tantangan yang berat. Khususnya kita dari setiap suku-suku, Ambon, Papua, Nado, Batak, itu ada ikatan tradisi yang sangat sulit kita lepas. Jadi perlu ada terobosan. Khusus Batak dan Manado itu kuat banget tradisi adatnya.
yang ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Jadi tanpa roh Haporets, tanpa penerobos itu ada pada kita, tapi yakinlah iman kita di dalam Yesus Mesias akan mengalahkan dunia dan segala penguasanya, termasuk tradisi-tradisi yang mengikat kita sebagai suku-suku Batak. Yakinlah keluar, tapi ada tantangan, ada risiko. Tapi jangan takut menghadapi risiko, karena Tuhan pembela. Seperti dikatakan tadi 1 Petrus, di Petrus di atas dikatakan apa? Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara dan saya. Dan ini pun akan terjadi. Coba dibaca 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita akan mengalahkan dunia karena iman. Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang dilahirkan dari Elohim, ia menaklukkan dunia. Dan inilah kemenangan yang telah menaklukkan dunia, iman kita. Jadi iman kita di dalam Yesus Mesias akan mengalahkan roh-roh dunia ini. Keinginan-keinginan daging, hobi-hobi saudara, kesukaan makan ini dan makan itu akan terhilang. Keinginan yang lain juga akan terhilang. Kenapa? Itu semua ada dalam kendali penguasa dunia, dan kita akan menaklukkan itu dengan iman kepada Yesus Mesias. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak, dan kamu telah menaklukkan mereka, karena dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia. Jadi roh yang ada pada kita lebih besar dari semua roh-roh yang ada di dunia ini. Jadi penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara itu bisa kita takluk bukan dengan kuasa Aba Yahweh, dengan ketujuh roh apinya yang ada pada saudara dan saya. Itu sumber kekuatan kita, itu jaminan kehidupan kita untuk mengatasi kuasa-kuasa dunia ini. Yang terakhir, Kuma Adonai. Inilah rahasia perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Penerobos sesungguhnya adalah Aba Yahweh, seperti dikatakan tadi di atas. Di Mika tadi dikatakan apa? Yahweh yang berdiri di hadapan umatnya. Jadi waktu bangsa Israel keluar dengan tiang awan, tiang api, waktu tiang awan dan tiang api itu naik, Moses selalu berkata, Kuma Adonai. Bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah umatmu, bila musuh-musuhmu lari dari hadapanmu. Dari hadapan siapa? Dari hadapan Tuhan yang berjalan di depan bangsa Israel. Seperti gembala tadi, waktu dia buka batu itu, gembala-gembala, domba-domba itu keluar, dan gembala itu berjalan di depan, domba-domba mengikutinya. Demikian juga bangsa Israel di padang gurun. Musa selalu berbicara, bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah umatmu. Kuma Adonai. Jadi Bapa yang berjalan di depan bangsa Israel dengan tiang awan, tiang api. Dan musuh-musuh, kalajengking, semua binatang-binatang buas, hal-hal apapun yang ingin menghadang perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan itu tersingkir semuanya. Itu pun terjadi dalam hidup saudara dan saya di akhir zaman. Apapun tantangan ke depan, hambatan apapun siasat musuh ke depan, baik itu melalui lingkungan, baik itu melalui anak-anak, baik itu melalui suami istri, baik itu melalui ekonomi, yakinlah Aba Yahweh menjadi penerobos di depan kita, menghalau, meluluskan semua musuh-musuh saudara saya yang akan menghambat kita memasuki olam haba. Tapi kita pasti sampai ke olam haba,
oleh karena penerobos yang berjalan di depan kita seperti bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan dengan tiang awan dan tiang api. Itulah Abah Yahweh sendiri yang menerobos di dalam hidup saudara dan saya, dan kita ikut di kerajaan 1000 tahun di Olam Haba yang sedang kita nantikan. Tanda-tandanya semakin dekat di depan mata kita. Mari kita baca bersama-sama ayat terakhir, Bilangan 10 ayat 35 sampai 36. Itu selalu dikatakan oleh Mose saat tiang awan tiang api bangkit. Dia selalu berkata, Kuma Adonai, Kuma ya Yahweh. Dan setelah tiang itu turun, kembalilah kepada umatmu ya Bapa yang beribu-ribu ini. 2-3 ya, kita baca bersama-sama. Dan terjadilah ketika tabut itu akan berangkat, Musa berkata, Bangkitlah ya Yahweh, dan biarlah musuh-musuhmu tercerai-berai, dan biarlah orang-orang yang membencimu lari dari hadapanmu. Dan ketika tabut itu berhenti, dia berkata, Kembalilah ya Yahweh kepada berpuluh-puluh ribu Bani Israel. Jadi waktu tabut berangkat, Musa selalu berbicara, Bangkitlah ya Yahweh, selamatkanlah umatmu, biarlah musuh-musuhmu lari dari hadapanmu. Kenapa? Musuh Israel adalah musuh Tuhan sendiri. Itulah yang dikatakan oleh Abah Yahweh kepada Abraham, siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk, siapa yang memberkati engkau akan kuberkati. Jadi kalau ada yang mengganggu saudara dan saya, sekarang kita sudah ada di koridor yang tepat menuju Olam Haba. Itu di jalur yang tepat, di rel yang tepat. Jangan pernah menoleh ke kiri dan ke kanan, apalagi jangan pernah melirik ke kiri dan ke kanan, apalagi menoleh ke belakang. Tetap fokus, karena Abah Yahweh menjadi penerobos di dalam hidup saudara dan saya menuju Olam Haba. Dan semua terobosan-terobosan, baik ekonomi, masalah keluarga, masalah anak-anak, hari-hari ini akan terjadi pembalikan terobosan di dalam iman saudara saya. Puji Bapak Yahweh, saya yakin dan percaya terobosan sudah terjadi di dalam hidup kita semua. Mari kita katakan amin. Ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Puji Bapak Yahweh, mungkin ada yang mau sharing, dibuka pintu sharing.